Selamat hari Rabu, teman-teman, saudara-saudari di dalam Tuhan. Puji kepada Tuhan, hari yang baru Tuhan berikan kepada saya dan Anda yang masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari ini. Biarlah kita juga tidak lupa memuji Tuhan, kita tidak lupa mengucap syukur atas hari ini, ya. Hati-hati agar fokus saya dan fokus Anda tidak tertuju kepada permasalahan hidup, tetapi terlebih dahulu tertuju kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Juru Selamat yang telah mengasihi saya dan Anda, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara ya, kita selama kembali masih hidup di dalam dunia ini, kita mungkin tidak akan pernah lepas dari permasalahan dari waktu ke waktu. Tetapi akan datang saatnya ketika permasalahan itu akan berhenti. Ketika sesuai dengan waktu yang Tuhan berikan kepada saya dan Anda, kita akan hidup di dalam hadirat Tuhan sendiri. Biarlah itu menguatkan saya dan Anda. Pengharapan kita adalah pertemuan kita dengan Allah yang mengasihi saya dan Anda, dengan Allah yang telah mengorbankan dirinya untuk mati bagi dosa manusia, terutama kita yang telah percaya. Sehingga saudara, kehidupan kita juga boleh berkemenangan karena bukan saya dan Anda yang sanggup menang, tetapi karena Allah sendiri yang telah memberikan kemenangan. Sehingga apapun saudara, permasalahan apapun, ya, baik ringan maupun berat, seperti firman Allah ajarkan kepada kita, seharusnya tidak akan memisahkan saya dan Anda dengan kasih Kristus. Saya mau membagi bacaan Alkitab pada hari ini dari Matius 12 mulai ayat 46 sampai dengan 23, tapi saya tidak akan baca semuanya. Saya mau membaca dari ayat 12, 46. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus berdiri di luar dan berusaha menemui Yesus. Maka seorang berkata kepada Yesus, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau, Yesus." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepada Yesus, "Siapa ibuku? Dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu kata Yesus sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Saudara heran tidak jawaban Yesus, ya? Kok seolah-olah Yesus tidak mengindahkan berita yang dibawa orang tersebut, jikalau ibunya, jikalau saudara-saudaranya berdiri di luar kerumunan dan berusaha menemui Yesus. Kok jawab Yesus tidak, "Panggillah mereka, ya, panggillah mereka, suruh masuk, ya, duduk di depan saya atau duduk di samping kiri kanan saya." Kok tidak begitu, ya? Saudara, tentunya Yesus tidak ignore mereka, Yesus tidak mengabaikan mereka, tetapi Yesus menggunakan kesempatan tersebut untuk berbicara yang jauh lebih penting daripada hubungan keluarga yang hanya sebatas di bumi ini, di dunia ini, ya. Yang menjadi keluarga Yesus yang kekal adalah setiap manusia yang melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Mudah-mudahan Anda mendapatkan itu semua, ya. Bukan mereka, ya, yang saat itu takjub
kepada Yesus, bukan mereka saat itu yang berkerumun yang mendengarkan Yesus. Bukan saat itu mereka yang menyanjung-nyanjung Yesus. Tetapi perkataan Yesus ditujukan, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku. Saudara, kalau saya dan Anda mau menjadi keluarga Allah, saya dan Anda harus mau mentaati apa yang Allah Anak ajarkan kepada manusia. Karena melalui Allah Anak itu, saudara, Allah telah menyatakan dirinya, Allah telah membawa pengajarannya, Allah telah menunjukkan kepada kita agar kita melakukan yang benar di hadapan Allah, yaitu melakukan kehendak Bapa di sorga. Melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, saudara. Ya. Dengan berkerumun seperti itu, dengan mengikuti Yesus dari kota satu ke kota lain, ya, dengan getol mendengarkan Yesus, saudara. Waktu mereka bersama Yesus hanya sejenak, hanya sebentar, ya. Tetapi kalau mereka mau mentaati Yesus, mau taat kepada Allah Bapa, mereka akan dibawa kepada kekekalan dengan mentaati apa yang utama yang mereka harus lakukan, saudara. Jangan kira orang seperti saya, saudara, ya, yang suka membagi firman Tuhan tiap hari, sehari 5 kali, sehari 10 kali. Jangan kira pendeta yang titelnya tinggi, ya, titelnya double-double. Jangan kira majelis, saudara, pengurus, guru sekolah minggu, dan sebagainya, mereka akan menjadi keluarga Yesus yang kekal. Kalau orang-orang tersebut, kalau saya, ya, tidak mentaati Allah Bapa di sorga. Jangan getol mendengarkan khotbah, ya. Jangan getol mendengarkan hal-hal yang agamawi, tetapi menghiraukan pengajaran Allah sendiri, yaitu untuk taat kepada Allah, saudara, ya. Sehingga Anda mendengarkan khotbah itu hanya untuk hiburan Anda, ya. Anda mendengarkan khotbah itu hanya untuk memuaskan gosip Anda. Anda mendengarkan khotbah itu hanya untuk memuaskan hal-hal yang duniawi dari diri Anda dan saya. Itu tidak akan merubah, ya, pertumbuhan kita untuk taat kepada Allah. Seharusnya semakin banyak saya dan Anda membaca firman Allah, semakin banyak saya dan Anda, ya, mendengarkan khotbah-khotbah, semakin saya dan Anda merasakan perubahan roh Allah yang merubah saya dan saudara tambah taat kepada pengajaran Allah sendiri. Pengajaran Allah yang utama adalah membawa kita di dalam damai Allah. Dan setelah saya dan Anda didamaikan oleh Allah sendiri, melalui jalan yang Allah sediakan, kita sudah diselamatkan Allah di dalam penebusan anak domba Allah. Kita akan dibawa kepada kekudusan hidup. Kita akan dibawa kepada kebenaran hidup, ya. Hati-hati. Setelah Anda istilahnya jadi Kristen kawaan, ya. Jadi Kristen kawaan bukan lagi 5 tahun, bukan lagi 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, saudara. Lebih dari itu. Anda masih belum bisa membawa pengaruh terhadap sekitar Anda. Anda masih belum bisa membawa pengaruh terhadap kelompok Anda, tetapi justru Anda masih dipengaruhi, Anda masih diisi oleh pengaruh kelompok Anda. Kelompok dunia, ya, melalui bagaimana Anda berbicara, bagaimana Anda menggunakan telinga Anda, mata Anda, tangan Anda, saudara. Itu sangat sayang. Tunjukkan pertumbuhan yang mana setelah Anda jadi Kristen, lebih-lebih Kristen kawaan, Anda membawa pengaruh Kristus, ya. Anda membawa pengaruh Kristus di antara
orang yang suka ketemu dengan Anda, di antara orang yang suka mengundang Anda, di antara orang yang suka bergaul dengan Anda. Jangan malah kebalikannya, saudara. Anda masih menunjukkan jikalau Anda membawa pengaruh mereka dalam hidup Anda. Itu Anda harus berkaca, saya harus berkaca sendiri. Mengapa demikian? Ya. Anda lebih dipengaruhi oleh YouTube, ya. Anda lebih dipengaruhi oleh hal-hal yang lain daripada Anda dipengaruhi oleh Kristus, dan Kristus mempengaruhi orang lain melalui hidup Anda. Ya. Sehingga kembali saudara, kalau saya dan Anda mau menjadi bagian daripada keluarga Yesus selamanya, lakukanlah kehendak Allah Bapa di sorga. Dan kalau Anda lanjutkan, ya, berikutnya yang Yesus katakan adalah contoh perumpamaan tentang seorang penabur. Itu semua saudara sebetulnya adalah pelajaran tentang ketaatan. Bagaimana ketaatan saya dan ketaatan Anda kepada Allah, ya. Kita mendengarkan firman Allah, kita diajar firman Allah, ya. Kita dibentuk, kita dirubah ke dalam ketaatan. Dan kembali saudara, permasalahan saya, permasalahan Anda, permasalahan manusia adalah salah satunya yang besar ketaatan. Ya, kalau manusia setelah di dalam dosanya bersedia untuk diampuni Allah, ditebus Allah, dibawa ke dalam pendamaian Allah, dibenarkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, biarlah kita juga mau dibawa ke dalam ketaatan kita. Ketaatan itu saudara yang akan membuat saya dan Anda berubah. Ya, tidak menjadi Kristen karnal, tidak menjadi hamba Tuhan karnal, ya. Tetapi kita akan disempurnakan melalui pekerjaan Roh Allah itu sendiri, Roh Kristus, yang juga dikenal dengan sebutan Roh Kudus, ya. Nikmatilah hari ini saudara persekutuan Anda dengan Tuhan. Nyatakanlah jikalau Tuhan itu hidup, berkuasa, dan bekerja merubah saya dan saudara, terutama kembali dari hal yang dekat dulu, dari antara hubungan kita dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan mertua, ya. Kemudian saudara, teman, sampai sejauh Tuhan juga boleh memanggil kita menjadi berkat. Nikmatilah Yesus, kembali saudara, biarlah Yesus yang besar, Anda yang sangat kecil, sangat amat kecil. Oleh karena itu, kekuatan Anda di dalam bekerja, kekuatan Anda di dalam menikmati keluarga, kekuatan Anda di dalam menikmati hari yang Tuhan berikan, hanyalah anugerah Tuhan semata. Ya, Tuhan Yesus memberkati Anda, dan jadilah berkat. Amin.